Ya gitu ibu. Ibu kalau pemerantau, piti banyak, oto ranca, ibu batu pade, rekening pade, ibu pulang kampung pergi dan aslinya. Kan ini mempelagaan sukses apa? Nah itu. Tapi kalau ibu pemerantau, ya rumah ndak ada, piti ndak ada, ibu kiri, ibu tapi pulang kampung. Nah itu. Jadi ibu takut karena tidak ada bekal yang kau pakai. Banyak bekal ibu pulang bahagia pulang itu tuh. Tidak kamu. Itu bapak ibu cari ibu supaya bahagia ibu pulang. Ibu cari salah satu itu. Ini adalah lapar kampungnya. Apalagi tidak dua apa dia lapai suami. Ayo kamu dekul ya. Kali cari pengajian ke hari ini. Ya, tunggu mati sampai pengajian itu ibu. Oh, saudara langsung. Saya ibu kamu. Saya itu mati sampai pengajian itu rahmat, apalagi ampunan itu. Oh, tidak ada sebahagia itu manusia itu. Ya, dia disebut mati yang baik takaran tadi itu. Percaya ibu. Kecuali ibu-ibu yang masih dinas, ya yang masih punya suami, atau memang disesuaikan saja lah. Ya, tapi kalau ibu yang tak ada, dia lama TK ibu, nah terus dia coba pengajian itu. Karena sebelum pengajian, supaya mati ibu sekarang besok, ya nikmat manis ya. Itu, ya. Ya tapi yang punya suami, amal ibu tak risiko dah apa tuh? Ya beli minumnya, beli kopinya, itulah amal ibu. Itulah ibu muda matinya muda, seperti istri Fir'aun. Nah itu tuh. Jadi ibu jangan kira, ibu kalau ingin mati nikmat ke pengajian tapi enggak. Ibu yang punya suami, ibu rawat apa tuh? Itulah cara ibu mati muda. Kalau ibu nyereng-nyereng apa tuh mati ibu payah. Nah, tadi malah kalau justru ibu nyereng-nyereng apa lah sampai ibu aku ini mati gitu. Makanya ibu dapat saya dong saya laku. Jangan banyak perangai. Itu jalan ke bayi, ke lamur itu, pada hampir tahun ke bayi. Makanya itu kalau ibu ke mati muda, kan tadi kan pilihan kan, gini ibu, mati ibu kalau tempat, waktu, sebab Allah sudah tentukan. Nanti ibu baca di surat Luqman, surat 31 ayat 34. Allah sudah tetapkan itu tempat mati, waktu mati, sebab mati sudah itu. Yang kita bisa memilih itu cara, apakah caranya indah atau sakit, apakah caranya menyenangkan atau menyakitkan. Makanya malaikat yang ibu calling ada dua, ada wan naziat, ada wan nasitat, tergantung calling ibu yang mana. Calling dia datang. Kalau ibu ini takut-takut, besok datang. Dan ibu calling banyak ibu yang sudah takut-takut, besok percaya oleh kamu. Makanya kadang-kadang ibu kan ada orang-orang tertentu ya, itu boleh jadi ibu salah kali takut. Dan nanti anak-anak tak bisa sekarang itu. Tapi jangan ibu pastikan begitu ya, boleh jadi. Walaupun Allah alam tidak ada budak di dalam. Dan ibu nampak orang yang dengar, so tidak ikut kecil serta dia takut. Ya Allah hanya sebut orang yang kafir itu kalau mati ditampar-tampar malaikat, tapi bagaimana yang ditampar Allah Taala. Ya, yang kata Allah yang ditampar itu wajahnya. Ya, itu di surat Al-Fatihah baca. Al-malaikatu yadribuna wujuhahum. Malaikat menampar wajahnya, tapi wajah yang mana? Allah Taala. Apakah wajah ini? Apakah wajah rohaninya? Allah. Tapi mereka ditampar dan itu mengerikan, sakit sekali, tidak tanggung-tanggung sakit, ya. Tapi Allah tidak menakut-nakuti kita. Allah kasih kita kabar gembira soal kematian. Ja'at sakratul maut. Sakarat mati itu datang ya. Dia manis sebenarnya. Jangan lari. Zalika ma kunta minhu tahib. Jangan lari kata Allah. Aneh kamu dikasih yang manis kok lari. Itu makanya ada orang-orang tertentu ketika datang malaikat itu justru dia, kenapa lama datangnya? Saya sudah menanti engkau. Ya, karena memang dia sudah rindu. Inilah ibu kalau kapai, ibu lah siap, koper lah siap, piti lah siap, sado lah siap, nembus kalau jadi boleh di sana. Nah, sama orang begitu dia. Sama. Ada orang yang sangat siap, sudah siap, tapi kok malaikat datang juga. Udah gelisah dia kapan datang. Kalau ibu baju lubang gosok, piti tidak ada, mandi anu, diboto, udah selesai no. Sama gitu persis.
Makanya ibu takut, tidak takut itu karena ibu persiapannya yang membedakan. Makanya Nabi Muhammad itu diberi tawaran tuh, mau tambah di dunia ada. Apa kata Nabi menyelamat itu? Ar-Rafiqul A'la. Itu ucapan Nabi menyelamat itu didengar oleh Ali bin Abi Thalib itu. Aisyah. Ar-Rafiqul A'la. Artinya saya ingin bertemu dengan kekasih. Ya, yang maha. Karena dia sudah rindu ketemu Allah. Kan kebahagiaan yang paling tinggi apa itu? Kan bertemu Allah. Wujuhu yawma izin nadirah ila rabbiha nazirah. Tidak ada wajah yang paling berseri-seri kecuali mereka yang datang menghadap melihat Allah. Itu kebahagiaan yang paling tinggi. Kebahagiaan di dunia ini tidak ada. Nilainya receh, remeh semua. Ibu makan bahagia, apa pula makan bahagia? Kalau ada gigi, tangan gigi tidak bahagia apa? Kalau ada caki bagi dulu jadi begitu. Tidak masuk kalau bekok kalau bayar lu bagi bagi beda. Bahagia makan itu. Nah gitu. Yang bahagia itu nazirah, ila rabbiha nazirah. Ibu kalau datang menghadap Allah dan Allah nih, saya disambut. Nanti itu yang disebut apa? Ya, nadirah ya, wajah yang berseri-seri. Di dunia ini tidak ada wajah kita berseri. Wajah apa kamu sih? Coba cari wajah awak itu kali ibu ya. Karena dunia itu ibu tidak ada senangnya. Coba ibu bapak baca surat Taha nanti. Taha 117 kalau saya tidak salah. Taha 117. Adam kata Allah, haza aduwwun laka wa li zawjika wa la yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Adam, ini iblis, ini musuhmu ya. Jangan sampai dia berhasil ya mengganggumu. Kalau engkau ikuti dia, nanti engkau akan saya usir ke bumi. Selama engkau berada di atas bumi, fatashqa, engkau akan capek payah. Kenapa begitu? Engkau selama di atas bumi capek payah. Coba ibu perhatian. Tidak ada kita yang nak latih. Selama di dunia berpindah posisi, hanya berpindah capek saja. Ibu dulu sekolah, latih sekolah nak cabut pakai panjang saya bagi dulu. Panik sekolah ibu, tugas banyak, ikut, stres sekolah ibu. Ini tamat capek. Lah tamat ibu dari sudah lah sakit ke padu ibu ke kerajo, ya kan? Lah dapat kerajo, dah saya terus ibu kerajo sama-sama orang tua dah. Panjang ke padu, bilo ke pensiun. Lah pensiun, panjang kan merudut-rudut lah sakit. Tadi mah ibu dah payahnya saya coy. Ibu pindah-pindah payahnya, Cuma ibu ibu dulu ketika kerja panik, pagi pulang malam ikut dengan bos itu segala macam stres. Ingin pensiun, dah dapat pensiun, tambah stres ibu. Kalau hari dulu panu. Hari lama rasanya, kita kali makan naik, ya tidak boleh, ya kan? Dah lama dimakan ini ibu. Ya selalu ibu balik mana makan banyak tak makan dulu. Nah susah nama itu, ya. Dulu ibu, ya aku punya suami, stres, ditanya orang, bilo, alah tapi usah buat orang lagi. Kalau dapat jodoh, sakit dong kalau ibu pikir apa? Ini panjang sih, ini panjang. Dan itu susah ibu tuh, susah. Sama kami ibu dulu, kami sebelum menikah ibu. Stres ibu, lalu makan surang, cacahan di kaki itu, tidur sendiri, makan sendiri, masak sendiri, cuci baju sendiri. Aku tak ada ibu ketika kuliah ibu, aku cuci baju kok masih ibu. Aku masuk KMB, ibu begini, isu aku bisa bijak. Nah, aku sempat suruh lah, bisa bijak saya kok gini. Nah ini ibu, stres ibu, ini surang itu. Kalau tapi orang rumah ibu nggak takut pulang ke ibu. Di pintu dia tanya, Pak Din, mau pulang? Tanya juga. Saya itu bertanya aja, apa beda orang? Mati, mana? Karena kami tunggu ibu lalu pulang.
Lah tak ada oleh lah mati kasih terus lah surat. Dulu dah punya anak baru B dan kawan. Anak punya anak alasan terus dong, ya kan? Mau sekolah, nipu dong, nipu lah, tadi nipu lah. Belum kau ramai juga. Dan itu namanya lintas kaf ibu. Ibu kalau mati nanti baru nadirah, baru wajah ibu cerah, baru berseri-seri wajah ibu. Tidak ada cemburu lagi. Kenapa? Ibu sudah melewati masa sulit di situ. Ini masa sulit aja. Yang bisa menghentikan masa sulitnya hanya kematian. Kalau ibu mati, ibu makin susah. Ibu makin serantara, ibu kok makin malas. Saya ibu kamu makin serantara, ibu makin malas. Itu serantara wajah ibu tak menyenangkan untuk ibu. Percaya ibu, maksudnya kini kalau mau 68, 70 pelajaran baca amin. Ya itu, sebab ibu takut itu jadi jamin. Iya lah, tak menyenangkan untuk ibu. Cuma kalau orang kalau padang mau orang lah mulai dah malai mencari awak. Anak cucu pun mulai menghindar dari awak. Tak menyenangkan tak yang menyenangkan dari awak. Yang ada makin payah, makin payah. Ibu sama tadi penyakit ibu banyak. Itu kan menunjukkan sakit bang. Kalau yang menunjuk, kan tak menunjukkan sakit loh. Nah itu, menyandang, itu tidak masalah. Ibu makin hari akan makin sehat. Kalau kamu ibu tak makin sehat. Makin hari makin susu ibu dengan bantu ibu makin hari akan makin acak itu tanya. Makin lama ibu di dunia apa kalau tak ibu mati ibu makin susah. Jadi hanya kematian yang bisa mengantarkan kita pada kecerahan hidup. Maka nadirah, kapan dia mencapai nadirah wajahnya? Karena dia melewati fase sakaraat itu. Itu makanya kabar kematian itu bukan kabar takut, itu kabar gembira. Itu rahasianya kenapa Allah tidak menyebut kematian itu dengan petaka bencana, tapi tidak sakaratul maut. Dia sesuatu yang manis, sesuatu yang indah. Maka kata Allah, zalika ma kunta minhu tahid, jangan lari, jangan lari. Kalau bisa rindukan dia. Sesuatu yang indah, manis. Ya, itu kenapa mati disebut sakaratul maut. Ya, tapi kalau ditanya sekarang Bapak Ibu dikasih angket sekarang siapa yang dimati hari ini, mungkin kosong angket. Ya kan? Kalau daging punya kok pelekar kok kan dia kan mau. Kami menunggu persetujuan ibu yang hari ini. Nah, siapa yang mau hari ini? Walaupun dah sakit, walaupun dah duduk di kursi, tidak ada mau ikut. Mungkin susah. Ustaz terlalu duduk dalam pundak dia. Tapi begitulah ya, hakikat kematian digambarkan Allah. Sakaratul. Dan ini dia mendatangi ya. Jahat itu datang ibu. Berarti bukan ibu yang mau. Ibu mau, dia ada datang menjadi itu. Ya. Ibu belum mau, dia datang mati itu. Jadi ibu, dia anakmu kita itu tak ada cerita. Kalau dia datang selesai. Dia penyakit dah banyak mana, tapi dah dikit tak bisa. Kalau dia datang, dia mati itu. Jadi dia yang datang ke kita. Kalau begitu, kematian itu yang aktif mencari kita. Maka tugas kita hanya menanti kedatangan dia. Ibu, kematian itu dia mencari kita. Kita tidak pernah mencari dia. Ibu suka tidak suka, mau tidak mau, kalau dia datang selesai. Ibu sudah mau, dia ada belum datang, tidak datang belum tak mati juga. Makanya tuh yang paling baik ibu tunggu saja. Ya, tunggu saja. Itu makanya ibu berdoa mati boleh. Ya Allah, kalau mati ini baik untuk saya, matikan. Tapi kalau hidup baik untuk saya, hidupkan. Boleh ibu. Ya. Karena kita tidak bisa menentukan datangnya, karena dia yang milih datang. Dia sendiri yang menentukan waktu datangnya sesuai ajalnya. Ya. Makanya ada orang masuk keluar rumah sakit ke sebentar ibu, tidak mati juga. Nah, belum datang nih. Ada orang tidak pernah ke rumah sakit ibu, baru dokter tidak pernah masuk ke apotek, tidak pernah batuk mati langsung. Karena dia datang. Ya kan? Itu kenapa jahat sakaratu fa'il namanya. Dia subjek, kita hanya objek. Ya.
Jadi dalam soal mati ini Bu, kita hanya objek. Para banyak kawan-kawan Bapak Ibu yang secara fisik lebih sehat dari awal, tapi dulu dari awal. Banyak kawan-kawanku lalu sekian lampu terbaring, aduh juga Ibu, yang sehat-sehat yang mati dulu. Kenapa? Dia datang sesuai kehendaknya, bukan sesuai pesanan kita. Yang kita boleh pesan cara datangnya, itu boleh kita pesan. Kalau datangnya dipesan baik, maka datang nasihat tadi. Kalau pesannya buruk, datang nasihat tadi. Tapi kapan dia datang, dia yang pilih waktu sesuai dengan ajal kita. Makanya memang dalam sebuah riwayat disebutkan 40 hari menjelang ini orang dicabut malaikat, dia datang, itu daun namanya sudah jatuh dari arsy, dan dia sudah dicatatkan sebagai mayat di arsy. 40 hari ini Bu, sudah turun. Makanya ada orang-orang tertentu yang tahu dia tuh mati sudah dekat. Kadang-kadang dia kasih kode ke kita, cuma kita tidak ngeh. Ya. Pada ada saya takziah Ibu di Lolong nih. Jadi apa aku tidak pernah peduli di rumah sejak menikah, nembah serak, tidak ada peduli, pokoknya terserah. Tapi hari itu aku nyobarasi rumah, nyopel lantai, ngambil karpet, nyobarasi tanah, 2 halaman, nyobarasi banda-banda, nyobarasi kinclong rumahnya hari itu. 2 hari mati betul. Anak-anaknya tidak pernah perhatian dengan itu isyarat. Jadi kalau apa-apa mengaji gaji di rumah, nanti itu jangan pelapel, jangan boleh. Biasa seorang bapak musim pilih kalian Ibu, tiba-tibanya murah sih gitu, tando-tando. Cuma mereka meninggal-ninggal perangai selawatnya. Itu bisa jadi bukan ada 40 hari menjelang mati sudah ada, namanya sudah turun. Dan bisa jadi ada isyarat-isyarat tertentu. Nabi Muhammad tidak pernah datang ke pemakaman sahabat di Uhud, tapi sepulang dari haji wada, Nabi sakit dan Nabi datang ke makam Uhud, ke makam sahabat yang sahih di perang Uhud. Nabi berkata, ya assalamualaikum ya ahla diyar, inna nahnu insyaallah bikum lahiqun. Selamat atas kalian wahai penghuni bukit ini, maksudnya al-barzah itu, saya akan menyusul. Tapi begitu, dan sahabat dia di belakang, makanya Abu Bakar terisa, karena Nabi sudah tahu ya kalau dia akan menyusul. Kadang ibu nanti kalau ibu mati, terasul ibu lelaki. Itu makanya kata Allah, bila kematian sudah terasa mendekatimu, berwasiatlah. Nanti dibaca di Al-Baqarah 180. Ya, Al-Baqarah 180. Bila kematian sudah mendatangi, berwasiatlah. Berarti kita tahu bahwa dia akan datang tuh. Ya, ibu tahu nanti itu ada isyarat-isyarat halus itu. Ya. Ibu kalau lalu malam pun lalu mulai ya antara lalu tindak deh, lu tangguhnya. Aku udah pernah ibu lupa. Ya kalau ibu tak mau lalu di dunia deh, tadi ibu kena lalu permanen. Ya, tapi kalau lama itu tahu dia langsung itu. Karena ada isyarat-isyarat halus itu, ya. Kadang-kadangnya duduk tak kalau sebentar tu jago di lalu namun. Macam-macam tandanya ibu, kan ibu yang tahu sendiri nanti itu. Nah makanya Allah kasih isyarat, kalau sudah dekat rasanya mati, berwasiat lagi. Berarti orang-orang tertentu ada yang tahu dekat, kan pasti tidak tahu, tapi rasa dekat tidak tahu. Makanya dokter itu ibu, dia punya ilmu tuh tentang itu tuh. Ini orangnya tidak lama lagi, karena ada hitungan medisnya. Jadi kalau sudah begini, mungkin hitungan hari, hitung jam nih. Makanya dokter bawa ke ICU ini, karena dia sudah tahu kan mati itu. Berarti orang-orang itu tahu nih. Orang lain saja tahu, apalagi orang yang bersangkutan. Cuma kadang-kadang kita ini karena ada yang bautakan yang mendadak. Nah, itu mungkin kadang-kadang tidak bisa kita siap. Tapi kalau kita dikasih apa, jadi penyakit itu apa-apa tuh ibu. Kadang mati itu puncak sakit. Makanya komplikasi. Kalau komplikasi ibu, mati itu tuh. Kadang kalau kumpul satu penyakit, mati itu tuh. Nepun induk penyakit mati. Jadi ibu kalau udah sakit lutut, udah sakit pinggang, udah sakit paru, tak kalah mulai itu lah komplikasi itu. Tapi kalau lutut sakit baru ada mulai itu. Tidak itu orang mati ibu ya komplikasi namanya kan. Akumulasi penyakit itu mati. Nah makanya ibu nanti terasa itu kalau nggak balik, aku udah kelamun, ya kan, bosan. Ya, saya ini kemarin saya nenek istri saya itu ibu, ya
menjelang beliau mati itu belum tahu bahwa tidak akan lama lagi, maka beliau wasiat, ada nenek tas nenek uang sekian, nanti sekian juta begini. Memang betul tidak berapa lama itu hitungan apa meninggal. Artinya ada orang tertentu yang memang terasa dekat. Ini kalau untuk bersiap kalau gitu ya. Nah, karena datang dia. Ya, tapi ibu pulang pengajian itu tak bilang makan ya. Itu teman-temanmu, ada dapur, gitu. Oke, Pak besok dia pengajian Ustaz dia pada kambing awak saja. Nah itu ibu ya, ayat yang keberapa tadi ibu? Baru 20 ya kan? Oh, 19 ya. Ya silakan kalau ada pertanyaan, ada 25 menit lagi kalau ada pertanyaan, silakan ibu. Dadang, silakan. Bukan katanya kalau kita tidur itu adalah awal kematian. Ya. Nah, bagaimana kalau kita tertidur lupa doanya? Kalau terus yang kedua ada apa hubungannya mati itu dengan perkataan Rasulullah bahwa mati itu Rasulullah pengen dia yang merasakan sakit mati itu, ya itu hadis sahih itu. Nah soal mati dan tidur itu ya nanti dibaca di surat Az-Zumar ayat 42. Kalau tidak salah ya, dibaca. Surat 39 ayat 42. Kata Allah, wallahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah mewafatkan jiwa tertentu di saat mati. Jadi di saat mati itu ibu, Allah wafatkan orang ini. Berarti tidak semua mati wafat ya. Karena kata Allah, Allah mewafatkan jiwa tertentu ketika mati. Berarti tidak semua yang mati wafat, tapi semua yang wafat mati. Ya, karena yang mati binatang mati juga, orang kafir mati juga, tapi yang wafat hanya orang tertentu. Karena wafat itu artinya sempurna. Kenapa mati disebut wafat? Karena dengan kematian itulah dia mencapai kesempurnaan. Wafat itu sempurna, dikata wafat. Mati disebut wafat karena itu jalan kesempurnaan hidup. Makanya kalau mati tidak ada sakit, tidak ada tua, tidak ada payah, tidak ada capek, tidak ada lapar, tidak ada wafat. Makanya orang kalau mati nanti kita baca di Ali Imran 170. Orang kalau mati apa yang terjadi? Farihin, mereka bergembira ria. Kita yang susah, kita yang menangis. Yang mati itu justru bergembira. Orang kalau mati kata Allah farihin bima atahumullah, mereka bersuka cita. Itu yang saya katakan sakarat tadi. Itu gembira orang mati itu ibu. Kita tidak melihat saja itu mereka. Mereka yang mati baik-baik ibu semua bergembira. Orang Palestina ibu yang mati tertembak semua, gembira ria ibu. Maka mereka rindu mati syahid itu. Makanya kata Allah itu jangan kau kira orang yang mati di jalan Allah itu mati. Mereka hidup. Kenapa wafat? Karena Allah mewafatkan jiwa ketika mati. Ya. Walati lam tamut fi manamiha, orang yang belum mati tapi dia tidur, maka ruh dia dipegang Allah bersama ruh orang mati. Jadi ibu kalau lalu itu mati betul. Karena ruh ibu sedang bersama ruh orang mati. Ya, maka ibu kadang bersobok bermimpi orang sobok orang mati juga. Kalau sekamar. Kata Nabi, siapa yang melihat saya dalam mimpinya, dalam tidurnya, dia benar-benar melihat saya. Berarti orang tidur dan orang mati itu sudah satu tempat. Sama tempatnya, barzakh namanya. Cuma yang belum datang ajal dikembalikan. Yang datang ajal tidak dikembalikan. Banyak orang lalu tidak jago-jago ibu kan? Tidak dikembalikan Allah. Itu kenapa ibu menjelang lalu itu berwudu dan istighfar. Karena ibu sudah akan kembali kepada Allah. Itu makanya kata Nabi, bila kau hendak berada ke tempat tidur, falyatawadda wudu'aka lis-shalah, berwudulah. Kenapa? Engkau akan menghadap Allah, sucikan diri dulu. Makanya ibu biasalah wudu jalan lalu. Ya. Yo
Ya kalau lama wudhu ibu lalu selesai. Kadang bisa jadi Allah wudhu kan selalu agak lambek, payah lalu bagai itulah buang angin aco. Bisa jadi itu ibu kalau wudhu udah golek-golek kan itu balik. Atau udah wudhu balik. Itu lalu akan itu wudhu balik mati wudhu sih begitu. Kalau lama wudhu ibu ganti lalu selesai. Wudhu sampai pagi ibu kok banyak seringnya ya Pak di puasa kalau orang. Yesus oleh kau Pak. Makanya ya kalau wudhu sudah tidur saja, buangin udah teman. Ya udah suci namanya. Ya kalau kan juga tadi begitu tuh. Lagi ruang AC, kan ada buangin. Ya, yang penting kata Nabi bila beranjak ke tempat tidur berwudu itu. Kalau buang angin, udah lalu selesai. Ya, wudu panjang wudu panjang. Nampaknya seringnya dapat leh. Itu kalau panjang. Dirasa kalau lah. Lalu perbanyak istighfar ibu, istighfar. Makanya ibu menjelang tidur ada istighfar tuh. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Begitu. Di samping nanti baca kursi, baca ini Al-Qur'an dan seterusnya. Ya banyak bacaannya tuh. Tapi intinya menjelang tidur tuh kita sucikan diri kita. Karena ibu tidak kejago itu. Kok jago? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana lagi dong. Ya alhamdulillah yang telah menghidupkan balik sudah mati gitu. Ibu mati di buat film doa itu alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana. Ada. Pasti itu kan mati di situ. Itu aku ibu kalau lalu tu ibu maka ibu di aku ya. Tidak sepasan ibu boleh tidak ibu. Tidak. Ini sepasan juga itu. Kalau mati itu. Tidak orang mati itu ya. Kalau gini ibu sepasan lagi ibu lari ibu mah. Itu bukti ibu lalu itu mati. Nah maka itu caranya. Jadi orang tidur dan orang mati itu sama gitu. Sama persis, tidak ada bedanya. Ya cuma yang belum mati dibalik balik. Nah, dibalik. Makanya ahyana ba'da ma amatana. Nah yang kedua soal oh ya mati itu ibu, Nabi itu minta sakit. Padahal Nabi itu bisa merasakan mati yang sangat nikmat, menyenangkan. Tapi Nabi ingin merasakan sakit mati. Kenapa? Bahkan Nabi berkata kalau ada yang paling sakit kasihkan ke saya. Biar saya saja yang menanggung semua. Ini menunjukkan sayangnya Nabi ke kita. Nabi tidak ingin kita dipayah, tidak ingin Nabi kita menderita. Kalau ada yang sakit-sakit mati kabur seagian. Itu sayangnya Nabi kawan. Itu makanya ibu nanti di hari kiamat ketika dibangkitkan Nabi pertama dibangkitkan itu kata Nabi ummati mana umatku lah sampai ke mereka di sirat. Yang dipikir Nabi di sirat jatuh ke neraka itu. Maka yang dipikir Nabi, pertanyaan Nabi ketika dibangkit itu, umat saya sudah disirat atau belum? Kalau dihisap tidak apa-apa, masa tidak apa-apa, tapi disirat jangan dulu. Nanti jatuh dia. Maka di depan situ Nabi tunggu tuh, salib umat, salib ya Tuhan, selamatkan dia. Ditunggu kita satu-satu. Tidak ada Nabi yang begitu. Nabi Musa aja, Pak Islam lain, maka kau serang lah, panik dan dua. Nabi-nabi lain begitu, tidak ada yang nolong umatnya. Hanya Nabi Muhammad yang nolong umatnya. Di Masar kita ditunggu, belum lagi kita ke Masar itu ada namanya Telaga Al-Kausar. Itu khusus untuk kita, itu tidak ada nabi-nabi dikasih Al-Kausar. Makanya inna a'taina kal kakak itu satu kau saja Muhammad, lain tidak ada kami kasih Kausar. Di padang Masar itu ibu umat-umat lain itu kehausan tuh, hanya umat Muhammad dapat minuman itu. Karena hanya untuk engkau Al-Kausar dan umatmu. Nanti dihisab ditunggu Nabi, nanti di mizan ditunggu Nabi, nanti disirat ditunggu Nabi. Itu makanya Nabi itu paling sayang ke kita. Maka kalau waktu mati pun ya Allah bebankan saja ke saya sakit semua ini, biar umat saya tidak sakit lagi. Karena secara prinsip mati itu sakitnya bersama puncak sakit jadi induk penyakit jadi. Nah nikmat itu ibu, kenapa ibu nikmat matinya? Karena dipertontonkan surga. Nanti baca di surat Fusilat ayat yang ke-30, 41-30. Ibu tidak merasakan sakit mati itu bukan mati tidak sakit ibu, karena ibu dihibur. Turun malaikat, nih surga ibu nih. Ketika ibu asik nonton surga, itulah ibu.
dan ibu tidak merasa. Karena hilang sakit, karena nikmat. Inilah ibu dulu melahirkan sakit kan. Ketika itu sakit belum hilang ibu, anak ibu diperlukan ibu, hilang sakitnya. Karena ada kenikmatan di situ, hilanglah sakit tadi. Sama ibu kalau ada nonton sinetron atau drakor, ya. Cerita ya pada rancak ibu, Jawa mana cerita, gua banget cerita itu. Ibu sedang nonton itu sedang kelingking nyamuk di kaki ibu terus. Kenapa? Hilang sakit fisik karena indah. Pada ibu-ibu di Mesir kan lewat Nabi Yusuf, ibu sedang macam pisau. Apa yang terjadi? Ibu potong-potong jarinya. Apa ada sakit jari dipotong ibu? Sakit, tapi hilang karena itu kegagahan tuh, keindahan tampak di depan mata. Ya. Untuk Nabi Yusuf ceramah itu. Nabi Yusuf ceramah tak marah keadaan ibu. Bukan agak-agak ibu, bukan agak-agak. Ya, itu pun separuh ibunya. Jadi separuh kecantikan itu hanya untuk Yusuf, separuhnya untuk kita. Ya, 1% dari keindahan surga itu diturun ke bumi ibu. Yang 99 di surga nanti. Yang 1 itu Nabi Yusuf separuh kata Nabi, separuh. Yang separuh itu Allah. Kau bagi-bagi buat kontu aja. Kau dapat sakitin surang yang separuh tadi itu. Ya, nenek Nabi dapat sarukan. Ya, kan Justin Bieber tadi. Dibilang ada lengan Nabi. Nah, awak itu ujung-ujung terbit. Nah begitu ibu ya. Jadi Nabi itu untuk sayangnya, tapi Nabi itu ibu bisa saja merasakan mati yang sangat nikmat, tapi Nabi ingin merasakan payahnya umat. Karena begini ibu, tidak semua orang matinya indah ibu ya. Ada umat Nabi Muhammad juga matinya payah tuh. Kenapa? Wan-nazi'ati gharqa. Karena itu berlaku ibu. Karena kalau tidak begitu tidak dua nama malaikat. Malaikat yang mencabut nyawa itu dua itu, wan-nazi'at, wan-nasyidat. Kadang ada yang payah, ada yang ringan. Nah, Nabi ingin merasakan yang payah-payah itu biar betapa sayang dia ke umatnya. Itu maksudnya ibu. Ya, bukan berarti Nabi kita tidak payah, enggak. Tetap payah juga ibu. Yang mau payah payah, yang mau nikmat nikmat. Kan payah nikmat pilihan tadi. Kita sudah jelaskan, nikmat pilihan, payah pilihan. Yang waktunya, tempatnya, sebabnya tidak ada pilihan. Tunggu saja. Yang bisa kita pilih yang nazian atau nasyidat. Ini dua nih malaikat ini. Nah, pilihlah yang mana walaupun datang dia. Ya, itu tuh ibu caranya. Itu makanya saya cerita sering ya, istri Firaun itu kenapa nikmat matinya? Karena dia milih mati nikmat. Karena dia bersabar saja, dapat suami laki-laki paling buruk di muka bumi. Dia bersabar. Karena dia ingin mati nikmat, dia sabar-sabar. Karena siksaan sakit-sakit di badan itu menghilangkan semua sakit-sakit nanti menjelang mati itu. Ya, itu maka dia bersabar saja dapat. Karena itulah cara dia mendapatkan mati yang nikmat tadi itu, dengan bersabar dapat suami laki-laki paling buruk. Kalau Khadijah kenapa matinya nikmat ibu? Karena dapat suami paling baik, laki-laki paling baik, dan dia berkorban pula untuk suami. Ya dua-dua kok beda ibu ya. Dapat suami paling buruk ibu banyak bersabar. Dapat suami paling baik ibu banyak berkorban. Kalau paling buruk suami ibu perangai ibu sabar banyak. Kalau paling baik ibu kalau dapat suami saleh ibu tidak mudah ibu. Ibu kalau dapat suami saleh, adik yang tolong, kakak yang tolong, mama yang tolong, teman-teman itu cakap ibu. Tidak mudah ibu dapat suami saleh itu. Ini apa ibu dulu ibu. Ah ibu pantang ibu dulu. Urangnya berlalu, aku perlu. Nah itu payah mati ibu. Gitu. Masih ada ibu? Ada? Silakan. Dia sudah mati. Ya. Begini ibu, ghibah itu hidup atau mati dia sama saja. Ibu kalau menggibah orang, kafaratnya kata Nabi mintakan ampunan atas dia. Tidak minta maaf, mintakan ampun. Kalau ibu menfitnah orang, mencela itu menghancurkan nama baiknya, itu minta maaf. Karena ibu merusak dia. Kalau ghibah itu kan dia asli begitu. Itu yang ghibah namanya. Memang cinta ya. Kalau tidak begitu namanya buhtan.
yang fitnah. Yang memang asli, memang ibu tu cuy tu mana? Tak tambah-tambah cerita lagi. Makanya Nabi tanya, apa itu ghibah? Zikruka akhaka ma yakrah. Engkau menceritakan apa yang ada pada saudaramu, tapi itu cerita tidak menyenangkan dia. Betul ada pada dia itu, cuma cerita itu tidak menyenangkan dia, itu namanya ghibah. Maka caranya ibu mintakan ampun, ya Allah, saya telah menggibah si Anu, tolong ampuni dosa-dosanya. Ya, ya ghibah. Tapi kalau dia tidak begitu, itu namanya buhtan. Itu tidak halal, dia tak maaf. Itu tuduhan. Makanya kalau ada orang-orang baik dituduh, maka yang menuduh wajib 4 orang saksi. Kalau tidak, nanti dicambuk dia. Ya, karena tidak bisa harga diri orang, kehormatan orang itu, kredibilitas orang itu dihancurkan, tidak boleh besar-besar. Tapi kalau dia begitu, memang ibu coach itu perangainya, aku ibah, mintakan ampun dia, katanya. Ya, moga Allah mengampuni. Dan itu cara kita dapat ampunan pula. Dengan memintakan ampun untuk dosa dia. Ya, kecuali hutang ibu. Kalau hutang ya, ibu kalau hutang kayaknya dia lah mati. Bayi hutang tu bersedekah sama yang hutang tu namanya. Kalau material, ya. Atau kalau misalnya tadi ya nama baiknya ibu cemarkan, dia sudah mati, maka beramal untuk dia, ibu bersedekah untuk dia, mungkin ibu bacakan sesuatu untuk dia, itu. Tapi kalau yang ghibah, tak istighfarkan untuk mintakan dia ampunan. Karena memang begitu. Itu makanya ibu kalau menghibah orang kan dia tujuan mau ngicin orang saya, pakai ibu, awak kan batu-batu saya ngicin. Mau gitu. Nah, itu yang ghibah namanya. Dosa itu. Dosa itu. Itu yang ghibah. Yang seperti adanya begitu yang ghibah. Ya, kalau dia sudah mati tetap mintakan ampun dia. Ya. Tapi kan kita sudah istighfar kan? Mintakan ampun dia dulu, kita minta ampun pula. Kan begini lah ibu, semua dosa-dosa itu akan dihilangkan Allah, dihapus Allah. Malam yang agar sebelum nyawa ibu sampai ke sini. Kalau sudah sampai ke tenggorokan nyawa ibu, itu tidak ada lagi istighfar ibu, tidak ada gunanya lagi, dan tidak ingat pula istighfar. Tapi sebelum misalnya kaki masih di kaki nyawa ibu, masih tarik kaki masih di kaki istighfar. Ya karena mati dari kaki ibu. Makanya yang pertama dingin kaki ibu, kaki. Nanti orang yang mulai mati ibu, kaki mulai pertama. Nanti baru ke tenggorokan katanya. Kan dia. Makanya Nabi katakan apa dalam Al-Quran itu? Hatta iza balagatil khulqum. Apabila nyawa sudah sampai ke tenggorokan, berarti dari bawah tuh. Ya kan? Nah, maka orang sekarang itu tahu apa Pak? Masuk kakinya lelati dingin itu tidak menggali tadi mulai. Tapi dia bukan gitu gitu. Mulai kok. Itu aja biasa lah. Ya, la ilaha illallah aja tinggal aja deh. Kalau sekarang deh, orang sekarang itu lebih tinggal ibu ya, kok setan menuntutnya. Maka tuntut dia baca la ilaha illallah, bacakan Quran Yasin. Itu cara ibu. Tidak boleh ibu kalau termasuk dingin kakinya ibu, dia ibu tinggal-tinggalnya deh. Dia sudah mulai bergerak, nanti sampai sini atas ini. Ubun sini nih, ya ubun. Kata tanas fa'am bin nasiyah. Tali terakhir sini. Itu makanya kata Nabi, orang kalau matanya terbelalak itu karena mata itu mengikuti tarikan di ubun. Jadi orang matanya putih mati bukan buruk itu. Karena tarikan di sini mata ikut terbalik. Kata di sini. Karena dulu ditiupkan ibu dari sini tiup. Sekarang tarikan di sini pelan-pelan. Itu prosesnya begitu, semua mengalami nanti dulu. Saya juga begitu sama. Tidak ada bedanya kita prosesnya. Cuma apakah nikmat atau dadu itu yang menentukan keamanan kita. Ya, kalau proses tidak ada berbeda. Mula pertama dari kaki naik ke atas terus. Ya. Dulu pagi-pagi ya masuk kaki ibu udah keliangi, lelah mulai. Kalau yang dingin kaki itu belas spesial lagi. Nah begitu dulu ibu ya, dari segala otak ini. Nanti kita lanjutkan ayat 20 ibu ya. Kalau diingatkan nanti 20 sampai seterusnya masih panjang bicaranya. Ya kita tutup dengan doa kafarat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.